Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Gimana kabar anak-anak sekalian dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series Matematika untuk SD atau MI kelas 5, yang mana kita akan melanjutkan pembahasan dari latihan ulangan bab 1 yang paket 2 ya. Jadi untuk yang paket 1 kemarin sudah kita bahas. Kali ini kita akan langsung ke pembahasan yang latihan ulangan bab 1 paket 2. Mungkin yang ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, pembahasan ISPS Matematika kelas 4. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Pecahan yang senilai dengan 1/5 adalah Jadi untuk mencari pecahan senilai itu bisa dengan cara dikalikan atau dibagi. Karena ini 1/5, ini tidak bisa dibagi lagi ya, karena 1, maka bisa kita kalikan. Bisa kita kalikan dengan 2/2, 3/3 atau dan seterusnya. Jadi intinya pengalinya itu adalah 1 ya. Jadi misalnya 2/2 itu juga 1. Maksudnya pembilang kita kalikan 2, penyebut juga kita kalikan 2. Jadi biar tidak mengubah nilai. Oke, di sini sudah coba saya kalikan ya. Untuk yang nomor 1. Nah, yang nomor 1 ini kita coba kalikan dengan 2. Jadi biar tidak merubah nilai ya. 2/2 itu kan sama juga dengan 1. 1 kali 2 hasilnya adalah 2, kemudian 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Jadi 1/5 itu senilai dengan 2/10. Untuk nomor 1 jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita lihat di sini nomor 1 jawabannya adalah yang A, yakni 2/10. Lanjut ke nomor 2. Gambar berikut yang senilai dengan bagian yang diwarnai pada gambar di atas adalah, jadi ini dibagi dengan 4 ya. Jadi yang diwarnai ini itu adalah 1 bagian dari 4 bagian yang ada, atau 1/4. Nah, 1/4 itu senilai dengan yang mana yang digambar yang diwarnai. Nah, 1/4 itu berarti bisa kita kalikan ya. Kita kalikan dengan, ini kita kalikan dengan 4 ya. Kalau kita kalikan dengan 4 berarti 1 kali 4, 4, kemudian 4 kali 4, 16 ya. 4/16 bisa. Kita kalikan 2 juga bisa, berarti 1 kali 2, 2, kemudian 4 kali 2, 8. Yang A ini bukan ya. Kalau 2, kalau 4, 4/16, ini 4 bagian dari 16 bagian ya. Ini jawabannya yang B. Kemudian ini ada 6. Kalau 6 itu berarti dikalikan 6/6 ya. 1 kali 6, 6, kemudian 4 kali 6 itu adalah 24. Ini 1, 2, 3, 4 tuh 2, 3, 4 ini 6/16 ya, salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, langsung yang B ya. Jadi 4/16 itu kita kalikan dengan 4. Lanjut ke nomor 3. Pecahan paling sederhana dari 9/51. Ingat, ganjil tidak bisa dibagi genap ya. Ini intinya kita sederhanakan menjadi yang paling sederhana ya. Kita bagi 3 berarti ya. 9 dibagi 3 itu dapatnya adalah 3. 51 dibagi 3 itu dapatnya adalah 17. Nah, 17 itu sudah merupakan bilangan prima ya. Jadi 3/17. Maka jawaban untuk yang nomor 3 adalah yang B, 3/17. Jadi 9 kalau kita bagi 3 itu dapatnya 3. 51 bagi 3 dapatnya 17, yang B. Kemudian nomor 4. Urutan pecahan dari 2/3, 3/5, 5/8. Kita diminta mengurutkan dari yang terkecil. Ini untuk mengurutkan tentunya penyebutnya kita samakan terlebih dahulu ya. Jadi kalau susah mencari penyebutnya sama, kita kalikan aja semuanya. Jadi 3 kali 5, 15. 15 kalikan 8 itu hasilnya adalah 120 ya. 15 kali 8, 120. Jadi penyebutnya kita buat
120 semua ya. Ini sudah coba saya coret-coret untuk yang nomor 4. Oke ya, jadi penyebutnya kita jadikan 120 ya. 2/3 ya. Ini 3 jadi 120, kita kalikan dengan 5 kali 8 ya, atau kita kalikan 40 ya. 2 kali 40 jadinya 80. Kemudian 3/5 ya, 5 jadi 120 itu kita kalikan 24. Maka jadi 24 ini dapatnya adalah 8 kali 3 ya. Jadi caranya seperti itu. Itu biar lebih mudah aja ya. Maka 3 juga kita kalikan 24, hasilnya adalah 72. Kemudian 5/8 ya. 8 jadi 120 kita kalikan 15 ya, 3 kali 5. 5 juga kita kalikan 15. Hasilnya adalah 75/120. Maka urutan dari yang terkecil adalah yang dari sini yang penyebutnya sudah sama, 72/120, 75/120, kemudian baru 80/120. Atau kalau kita kembalikan ke soalnya, 72/120 itu punyanya 3/5, 75/120 punyanya 5/8, dan 80/120 adalah 2/3. Maka urutan dari terkecil adalah 3/5, 5/8, 2/3. Jawabannya adalah yang D ya, untuk yang nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Bentuk persen yang tepat untuk bagian yang diwarnai adalah, ini bisa kita gabung-gabungkan ya. Ini jadi 1, jadi 1 ya, jadinya ada 2 kotak, 3, 4, ada 4 kotak ya, segininya itu kira-kira 1/4-nya ya, 1/4 bagian. Nah, 1/4 itu dalam bentuk persen berarti 25%. Maka nomor 5 jawabannya adalah yang B ya. Nomor 6. Pecahan berikut yang senilai dengan pecahan 0,4 adalah 0,4 di belakang koma 1 angka, itu artinya per 10, berarti 4/10. Nah, 4/10 di sini ya, untuk yang nomor 6, 4/10. Coba kita lihat penjelasannya untuk yang nomor 6 ya. Oke, untuk yang nomor 6 ini bisa juga kita sederhanakan ya, dibagi 2 itu dapatnya adalah 2, ini 10 bagi 2 dapatnya adalah 5. 2/5 ya. 2/5 ternyata nomor 6 itu tidak ada, karena di situ penyebutnya adanya 40, 20 sama 30. Penyebutnya 40, 20 sama 30. Nah, kita coba kalikan dengan 3 ya. 4 kali 3 12, 10 kali 3 30 ya. Ini juga sama, intinya yang senilai. Maka jawabannya adalah 12/30. Nomor 6 jawabannya yang B ya, ada nomor 6 jawabannya adalah yang B. Jadi caranya sama, tapi tetap kita cocokkan ya, ada apa tidak di pilihan ganda. Bisa kita sederhanakan ya, bisa kita kalikan ya. Kemudian nomor 7. Nomor 7, bentuk persen dari pecahan 21/35 adalah, nah ini kita diminta mengubah ke bentuk persen. Nah, tapi sebelum ke bentuk persen, ini 35 kita buat 100 kan belum bisa ya, susah. Ini kita sederhanakan terlebih dahulu, 21/35 ya. Ini bisa kita bagi dengan 7. Kita lihat ya, coret-coretan yang sudah kita buat. Jadi kita bagi 7 dulu ya, kita sederhanakan. Bagi 7 dapatnya 3, bagi 7 dapatnya 5. 3/5. Lah, 5 karena diminta bentuk persen berarti kita jadikan 100. Jadi 100 berarti kita kalikan 20. 5 kali 20, maka 3 juga kita kalikan 20. 3 kali 20 60/100 atau 60%. Jadi nomor 7 jawabannya adalah 60%. 60% berarti jawabannya yang C ya. Lanjut ke soal nomor 8. Pecahan berikut yang nilainya paling kecil. Nah, untuk mencari nilai paling kecil bisa kita ubah ke dalam bentuk desimal, bisa bentuk persen bisa ya. Sini udah ada desimal. 2/6 sama 4/5 sama 15%. Jelas 2,55 ini yang paling besar ya, karena ini kurang dari 1 semua, A, B, dan juga D. Coba kita ubah ke dalam bentuk desimal. Oke, di sini untuk yang A itu udah ada 2/6. 2/6 ini kita sederhanakan lagi. Kita bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapatnya 3. 1/3 itu desimalnya adalah 0,33.
Kemudian 4/5. 4/5 itu desimalnya adalah 0,8 ya. Caranya dengan kita porok gabit. Kemudian yang C ini 2,55 soalnya. Kemudian yang D 15%. 15/100 ya. Berarti ini 0,15. Nah, maka di sini kelihatan sekali yang paling kecil yang mana? Ini 0,3, 0,8, 0,15. Berarti yang paling kecil adalah yang D ya. Kita lihat per 10-nya. Ini 1, 8 sama 3, berarti yang 1. Jawaban untuk yang nomor 8 adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 9. Hasil pembulatan 325,23 ke satuan terdekat. Satuan kita lihat yang per 10-annya. Per 10-annya angka 2. Angka 2 itu berarti dia adalah di bawah 5. Kalau di bawah 5 berarti ininya tetap ya, satuannya tetap. Maka jawabannya adalah 325 yang A. Kemudian nomor 10. Mita mempunyai pita sepanjang 120,3 cm. Ia ingin memotong pitanya sepanjang 10 cm. Kira-kira banyak potongan pita yang dihasilkan Mita adalah, nah, karena ada kira-kira, nah berarti kita pembulatan dulu ya. Untuk yang ini kita bulatkan ke satuan terdekat. Satuan terdekat kita lihat di sini ada 3. 3 itu berarti di bawah 5. Kalau di bawah 5 maka satuannya tetap ya 120 cm. Jadi 120 dibagi dengan 10 hasilnya adalah 12. Maka untuk nomor 10 adalah yang D jawabannya. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk soal latihan ulangan bab 1 paket 2 yang bagian A ya. Untuk pembahasan berikutnya ikuti terus di channel YouTube Rivanista. Mungkin yang belum subscribe bisa subscribe dahulu supaya tidak ketinggalan materi-materi atau penjelasan soal dari buku ISPS ya. Dan mungkin yang sudah ketinggalan pengen tahu pembahasan yang lainnya bisa dilihat di playlist. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.